Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang memiliki materi yaitu implementasi sistem informasi manajemen. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6 ini sendiri. Ada Muhammad Hafiz Alamsyah, Muhammad Iqbal Fatur Asidiki, Lutfia Afifa, Ella Febiola, Laura Dealisa, Helen Ramadhani, Angelika Alisandi, Dea Asri Sapirda, Septiani, dan yang terakhir yaitu ada Wilda Sri Fadila Putri. Selanjutnya akan langsung masuk kepada materi yang pertama, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ella Febiola. Baiklah, materi yang pertama implementasi sistem informasi manajemen. Arti implementasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Sistem informasi manajemen itu sendiri adalah sebuah kelengkapan pengolahan dari proses-proses yang menyediakan informasi untuk manajer guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, jadi implementasi sistem informasi manajemen itu sendiri adalah di mana sebuah perusahaan mengelola, membuat pelaksanaan rencana dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan matang agar mencapai tujuan tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu sistem informasi manufaktur. Dalam dunia industri selalu menghubungkan perhatian kita kepada sebuah prosedur input, proses, dan output. Data merupakan sebuah input yang pada akhirnya akan menjadi sebuah informasi melalui sebuah proses sistem manajemen yang bisa disebut database management system. Data mudah untuk didapatkan, tetapi informasi susah untuk dicari. Baiklah, adapun juga pengertian dari sistem informasi manufaktur itu sendiri adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk menghubungkan, mengolah data bersama sistem informasi fungsional lainnya guna mendukung manajemen perusahaan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan, meliputi input, proses, dan output. Adapun juga ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi pertama itu ada sistem perencanaan manufaktur, kedua rencana tenaga kerja, ketiga rencana produksi, keempat rencana kebutuhan bahan baku, dan yang terakhir itu sistem pengendalian manufaktur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manufaktur. Manfaatnya adalah untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Yang mana satu, hasil produksi perusahaan bisa lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Tiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Empat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik akan membuat hasil produksi semakin cepat. Kemudian sistem informasi manufaktur termasuk ke dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara menyeluruh. SIM lebih menekankan kepada proses yang terjadi dalam sebuah proses produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada model sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada input. Input merupakan data internal perusahaan yang merupakan data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Sedangkan data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data-data ini biasanya berguna untuk perhitungan kos dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Yang kedua itu adalah proses pengolahan data menjadi informasi selalu diidentifikasikan dengan database management system atau DBMS. DBMS ini identik dengan manajemen data, di mana data yang ada harus dijamin akurasi, kemuktahiran, keamanan, dan kesediaan bagi pemakai.
Yang ketiga ada output. Output merupakan informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data, perlu diklasifikasikan berdasarkan beberapa subsistem. Dalam hal ini, penulisan mengklasifikasikan output data menjadi 3 bagian, yaitu persediaan, produksi, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak menggalikan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Yang keempat itu ada biaya. Biaya merupakan komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas dari unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Maksudnya di sini dalam menghasilkan informasi untuk setiap subsistem memerlukan biaya yang besar dan sekaligus ada biaya yang dapat diredukasikan dan dari hasil informasi yang didapatkan dari sistem yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada poin implementasi IBA-SINIS. IBA-SINIS itu sendiri merupakan suatu pola bisnis baru yang banyak diyakini sebagai suatu pola bisnis yang akan dilakukan di masa depan. IBA-SINIS menggunakan teknologi internet sebagai kekuatan utamanya untuk dapat melakukan beragam aktivitas bisnis secara elektronik yang efisien dan juga fleksibel. Melalui definisi tadi, terlihat bahwa lingkup IBA-SINIS ini sangat luas ataupun global. Hal ini mencakup seluruh aktivitas manajemen seperti komunikasi, kolaborasi, ataupun koordinasi yang berlangsung secara elektronis dalam mendukung seluruh proses bisnis yang berlangsung dalam suatu perusahaan. Nah, dari penjelasan dan juga pengertian IBA-SINIS itu tadi, dapat terlihat bahwa IBA-SINIS itu sendiri diterapkan ataupun digunakan dengan tujuan untuk membuat kegiatan operasional suatu perusahaan itu menjadi lebih efisien, efektif, dan juga murah daripada sebelumnya. Hal ini begitu didukung oleh penggunaan IBA-SINIS ini sendiri, di mana manajer dapat menggunakan email, dokumen web, ataupun groupware untuk selalu terhubung secara langsung kepada karyawan-karyawan mereka, dengan seluruh orang ataupun pihak yang terlibat dalam proses operasional perusahaan tersebut. Nah, bahkan mereka juga dapat melakukan kolaborasi kerja dengan cara yang cepat dan juga dimanapun mereka berada. Nah, terlepas dari semua itu, IBA-SINIS ini juga tidak hanya menuntut untuk perusahaan dapat mengalami penurunan biaya dalam operasional mereka, namun juga dituntut ataupun diharapkan perusahaan dapat memiliki kesempatan baru untuk meningkatkan laba melalui penciptaan jasa ataupun produk IBA-SINIS itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dalam pengimplementasian e-bisnis terdapat beberapa konsep atau strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua ada Enterprise Application Programs, yang merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga yaitu ada Customer Relationship Management, yang merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada Supply Chain Management, yang merupakan strategi terkomputerisasi mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat implementasi e-bisnis. Nah, yang pertama ada meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga ada meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Yang keempat ada mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. Yang kelima, meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. Yang keenam, meningkatkan komunikasi semua stakeholder. Yang ketujuh, mengatasi segala kesenjangan digital. Yang kedelapan, memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan. Yang kesembilan, memperlancar proses transaksi bisnis. Dan yang 10, sebagai salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, berikut contoh implementasi e-bisnis dari PT Indisindo yang sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang mengkhususkan pada bidang pelatihan.
PT Indosindo sendiri cukup banyak menerapkan aspek e-business, salah satunya yaitu Customer Relationship Management yang mengandalkan aplikasi Sugar CRM. Dengan memanfaatkan teknologi CRM, perusahaan dapat menjaga relasi dengan klien dan dapat mengelola bisnis untuk meningkatkan prospek masa depan. Penerapan CRM tersebut dapat memanfaatkan perangkat lunak yang merupakan salah satu tujuan dari PT Indosindo dalam program Green ICT, yakni mendukung penghijauan dalam bidang teknologi dengan mengurangi penggunaan kertas. Berikut materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada implementasi e-Office atau Electronic Office. Electronic Office adalah merupakan layanan aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau LPTIK dengan konsep paperless guna meminimalisir penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran, korespondensi surat menyurat bagi setiap karyawan atau pejabat suatu institusi secara elektronis. Jadi e-Office ini adalah istilah yang diciptakan untuk menutupi meningkatnya penggunaan komputer berbasis teknologi informasi untuk pekerjaan kantor. Seiring perkembangan zaman, serta dengan kebijakan penerapan reformasi birokrasi di Indonesia yang mewajibkan setiap proses bisnis atau kegiatan kantor pemerintahan daerah harus berjalan dengan efisien dan efektif yang menyebabkan terjadinya transformasi proses bisnis dan dari sistem konvensional atau manual ke sistem otomatisasi. Lalu ada tujuan implementasi e-Office, yaitu tujuan pengembangan aplikasi e-Office pada kantor pemerintahan daerah adalah untuk menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan terkait dan sasaran pegawai serta mendukung proses pengembangan e-Office. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat implementasi Electronic Office, yang dimana dengan dikembangkannya aplikasi Electronic Office pada kantor pemerintahan, daerah proses dokumentasi dari tiap surat keluar penetapan sasaran kerja pegawai. Setiap aplikasi Electronic Office adalah memudahkan pengolahan tugas dari setiap surat yang masuk setiap bulannya, serta atribut-atribut yang dipakai pada kedua fitur tersebut dapat dengan mudah didokumentasikan serta ditelusuri. Selain itu juga manfaat yang didapat dari pengembangan aplikasi Electronic Office adalah memudahkan pengolahan tugas serta pengelolaan sasaran kerja pegawai tiap bulannya. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai implementasi sistem informasi manajemen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.